Teman-teman sekalian, kita kalau lagi didolimin orang lain, doa kita mustajab. Pakai buat doa yang bagus-bagus. Betul nggak? Kita lagi dijahatin orang nih ceritanya. Misalnya harta warisan kita direbut lah, begitu ya. Misalnya suamimu lagi digodain lah. Didolimin apa bukan tuh? Didolimin apa bukan itu? Didolimin. Ya udah boleh lah. Kita merasa kayaknya ya Allah nih ada orang berbuat dolim sama kita, misalnya begitu ya. Kita dikata-katain, kita difitnah, kita di apa misalnya gitu. Kita sedang didolimin teman-teman sekalian. Kalau kamu sedang terdolimi, katanya Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang yang terdolimi, antara dia sama Allah nggak ada penghalang. Doanya menembus lapis langit teman-teman sekalian. Nah ketika kamu sedang dalam keadaan terdolimi, doamu mustajab, maka berdoalah yang bagus-bagus. Benar? Kita lagi terdolimi nih, angkat tangan, ya Allah pengen punya rumah yang gede, nggak pakai kontrak, jadi nggak kesusahan buat bayar tagihan tiap bulan, gitu ya. Pengen punya mobil, jadi saya kalau pergi ke pengajian nggak telat-telat nungguin Grab. Kalau macet, nggak terlalu macet karena lagi ini, gitu kan. Nggak kena hujan karena naik motor. Teman-teman sekalian, saya melihat doamu sedang mustajab, doa yang enak-enak. Ya Allah, suami saya biarin cinta sama saya, istrinya ya Allah. Nah gitu ya. Ya Allah, anak-anak saya jadikan anak-anak yang soleh-soleha, bisa bawa kesenangan hidup bagi kami orang tuanya dunia akhirat. Ada banyak doa-doa yang enak-enak dunia dan akhirat. Gitu gak? Doanya lagi gak ada penghalang antaramu sama Allah. Doa yang enak, ya Allah pengen biar ketemu sama Nabi gitu, biar lewat mimpi juga, gitu kan. Jadi setiap kali ada yang dolimin kita, ya Allah ketemuin sama Nabi, ya Allah, gitu. Enak bener. Ya Allah, nanti di hari akhirat tempat saya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau dibilangin gitu, kamu tadi habis dikata-katain, alhamdulillah, bentar ya. Ya Allah, gitu doa. Pokoknya kita kalau lagi didolimin orang, doa kita mustajab teman-teman sekalian. Jangan sampai kemudian kita malah ngedoain buruk buat orang lain tadi itu, yang mendoakan buruk kepada kita atau yang melakukan keburukan pada kita. Ada orang dolimin kita, gitu ya. Ada orang, ada saudara kita misalnya atau siapa kita rebut harta warisan kita misalnya gitu, yang seharusnya jadi harta warisan buat kita dan keluarga kita. Sampai kita nggak bisa apa-apaan karena udah naik banding segala macem, terus akhirnya kan ini hukum kadang bisa dibeli. Jadi sekalian akhirnya dimenangkan sama dia. Nggak jadi soal, nggak usah doain buruk. Jangan sampai kemudian angkat tangan, ya Allah engkau tahu apa yang sudah dilakukan hamba-hambamu kepada hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, habisi hartanya sampai 7 turunan. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu doanya, doamu buat dia lebih besar daripada keboliman yang telah dia lakukan loh. Itu kan katanya Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Nabi itu satu ketika lagi liatin gitu, kayak lagi nonton sesuatu, terus Nabi ketawa terus nangis gitu. Sahabat ngelihat Nabi ketawa terus sedih gitu. Sahabat nanya, kenapa Rasul? Lucu kata Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Itu loh, ada 2 orang, si A mendolimi si B. Kemudian si B mendoakan buruk kepada si A. Maksudnya dia didolimin, si A didolimin sama si B, gitu ya. Si A ini kemudian mendoakan si B, ngebalasnya dengan doa, ya Allah balas dia ya Allah begini begitu segala macam. Katanya Nabi Muhammad, di akhirat si A mendapatkan kebaikan dari si B. Habis itu kemudian dihitungkan doanya dia kepada si B,
Allah kemudian ambil balik, malah lebih banyakkan pahalanya si A yang diambil buat B daripada apa yang telah diambilkan tadi itu. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya ya? Jadi ini dia dijahatin, tapi kemudian dia malah ngedoain buruk kepada yang berbuat jahat sama dia. Ngedoain buruknya lebih, teman-teman saya sekalian. Ngedoain buruknya lebih. Kayak orang sendalnya dicuri gitu ya. Dia ngedoainnya bukan cuman sendalnya biarin ini, biar dia juga sendalnya hilang, nggak gitu. Tapi dia doain biarin kakinya pincang. Kaki sama sendal malam mana? Itu loh teman-teman saya sekalian. Itu dia tuh. Itu yang akhirnya kemudian menjadikan dia karena doanya tidak sebagai orang yang terdolimi, malah sebagai orang yang membolimi. Yang mestinya dia mendapatkan kebaikan dari orang yang didolimi, sekarang malah dari orang yang mendolimi dia dapat pahalanya, kan begitu ya. Sekarang dia malah mesti menyerahkan pahalanya kepada orang yang waktu di dunia mendolimi dia. Gak enak bener. Udahlah di dunia terdolimi, di akhirat malah pahalanya dia yang diambil buat ngasih orang yang mendolimi dia waktu di dunia. Rugi bandang, rugi bandar nih teman-teman sekalian. Rugi bandar, ini ruginya bener-bener rugi gitu loh. Makanya teman-teman saya sekalian yang pintar. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, dah ikhlasin, doain. Doa apa? Kalau dia sih biarin dapat hidayah, kan begitu ya. Tapi doamu ini lagi mustajab. Berdoalah dengan doa yang bagus-bagus. Berdoa dengan doa yang enak-enak. Doain dengan doa yang cakep-cakep, doa yang tidak akan kamu sesali. Doain anakmu, doain keluargamu, doain gurumu, doain saudari-saudarimu, semua doain. Seneng bener lagi dikasih kesempatan doa mustajab, lagi diampunin dosa-dosamu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sekalian kita bisa lihat bagaimana para ulama-ulama dulu ketika mendapatkan keboliman, seperti apa mereka membalas keboliman tersebut. Gak ada ceritanya loh keluar dari lisannya doa buruk. Gak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Ibrahim bin Adham lagi jaga kebun kurma. Ibrahim bin Adham itu namanya terkenal, orangnya nggak terkenal, mukanya nggak terkenal. Kan ada tuh orang kayak gitu, namanya terkenal, mukanya nggak terkenal. Zaman itu emang belum ada foto, belum musim Instagram, ya nggak? Jadi orang nggak tahu juga Ibrahim bin Adham tuh yang mana orangnya gitu. Beliau bukan yang gimana-gimana gitu, biasa-biasa aja. Tapi semua orang tahu bahwa Ibrahim bin Adham seorang waliullah. Ibrahim bin Adham itu adalah orang yang doanya mustajab, faham orang. Ribut amat bu. Ayo dibantuin konsentrasi teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan tidak mengadakan kegiatan berbicara selama kajian kita berlangsung ya. Saudara sekalian, akhirnya kemudian Ibrahim bin Adham ini lagi kehabisan uang buat sekedar makan, nggak ada. Jadi akhirnya Ibrahim bin Adham kemudian kerja. Beliau pindah-pindah. Orangnya nggak mau terkenal. Kalau udah terkenal di satu kampung, pindah ke kampung yang lain yang orangnya nggak berkenal gitu. Beliau ngelamar kerja jadi penjaga kebun kurma. Dia kemudian jagain kebun kurma. Orangnya nggak tahu nih, yang punya kebun nggak tahu kalau itu adalah Ibrahim bin Adham. Jadi dia ini jagain kebun kurma, udah jagain aja. Lagi dia emang sengaja nyari kerjaannya yang tetap bisa ditinggal buat ibadah, buat sholat, buat zikir gitu ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang kerjaan, kesibukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Itu Allah muji orang-orang yang seperti itu. Kamu kerja silahkan, kamu berkegiatan silahkan, tapi jangan sampai melalaikanmu dari Allah. Oleh para ulama-ulama banyak yang tetap bekerja meskipun mereka tetap menjadi ahli zikir. Kayak yang kemarin saya ceritakan, Uwais Al-Qarni tetap menggembalakan kambing, kan beda ya. Tapi gembalain kambingnya tidak membuat beliau lalai.
Jadi sekali Ibrahim bin Adham jagain kebun kurma, sholat gitu. Habis itu nanti dia nyiram-nyiram, habis saya nyiram-nyiram baca Quran, habis itu dia santai, enak gitu kan, ibadah tapi nggak ketara jadinya. Lagi dia siram-siram, akhirnya kemudian ada dipanggil sama seorang laskar, seorang polisi. Sini Pak, Pak nih, datang deh Ibrahim bin Adham, tolong ambilin itu anggur yang sebelah situ tuh kayaknya manis tuh. Kata Ibrahim bin Adham, Pak, saya bukan yang punya. Saya cuman kerja di sini jadi tukang jaga kebun kurma. Bapak, yang saya tahu bukan yang punya kebun. Kamu nih nggak tahu apa siapa saya? Saya nggak tahu siapa Bapak, tapi yang saya tahu Bapak bukan yang punya kebun. Jadi saya nggak mau ngambilin kecuali dengan izinnya yang punya kebun, Pak. Udah kebanyakan ngomong, saya nih, dia sebutin namanya, saya polisi yang daerah sini nih. Cepetan tuh ambilin yang sebelah situ, kayaknya udah pada matang. Katanya Ibrahim bin Adham, aduh maaf Pak, maaf, bukan gimana, saya tuh kan di sini jadi tukang jaga Pak. Kalau saya ambilin padahal ini bukan punyanya Bapak, kan berarti saya nggak jaga, berarti saya nggak amanat dong sama kerjaan saya. Aku banyakan ngomong, kamu ayo cepetan. Jangan gitu Pak, saya tuh takut, ini kan amanat buat saya Pak. Ya ampun, kamu kebanyakan ngomong, cepetan tuh ambil yang sebelah situ. Aduh Pak, maaf, saya nggak berani, dah pokoknya maaf. Ayo cepetan Pak. Ya ampun Pak, maaf Pak, nggak tahan polisinya. Digampar. Subhanallah, ini kekasih Allah nih ya. Begitu digampar, dia langsung pegangin kepalanya sambil bilang, hadar ra'as kan qad asatrabah. Ya, ini kepala emang banyak maksiatnya nih. Kayaknya tuh digampar, emang pantas banget gitu. Hadar ra'as kan qad asatrabah. Ini kepala emang kerjaannya maksiat mulu nih sama Allah, lalai mulu nih sama Allah. Jadi ketika ada orang gampar, itu yang dia lihat bukan orang ini gampar saya, tapi Allah menggerakkan orang ini buat gampar saya. Kenapa nih Allah? Iya sih emang kepalanya tukang maksiat gitu. Keren ya. Ya Allah, kita kepengen nih punya kayak begini nih. Hati yang tahu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Hati yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati yang faham makna la haula wala quwata illa billah. Hati yang faham inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua punya Allah, kepada Allah kembali. Hati yang faham la haula wala quwata illa billah, enggak ada yang mendatangkan kebaikan, enggak ada yang mendatangkan keburukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semua. Faham, nggak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Faham makna la ilaha illallah, la masyhuda illallah, nggak ada yang disaksikan, nggak ada yang ada di atas muka bumi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat pergerakan tangan menggampar dirinya sebagai Allah menggerakkan hamba ini untuk menggampar kepala saya. Ada apa dengan saya? Oh iya sih, kepalanya emang banyak dosanya, pantes banget digampar. Apalagi yang kiri. Oh kamu mau yang kiri juga? Pak, digampar sekalian sama polisinya. Imbang dah. Habis itu ini orang sedeng gitu katanya polisinya. Ini orang nggak bohong, gila nih. Tinggal mana ada orang waras dipikirnya, yang digampar kanan minta kiri. Tinggal sama dia. Pas udah jalan ada orang ngeliatin dia mulu gitu. Pak polisi habis ngampar orang itu. Iya tuh orang gila. Pak polisi nggak tahu siapa dia. Ya orang gila tuh. Pak, itu kan Ibrahim bin Adham. Siapa? Ibrahim bin Adham tuh. Yang bener itu. Serius. Itu Ibrahim bin Adham yang itu, yang katanya waliullah itu. Iya Pak, yang doanya mustajab itu. Takut sama dunia. Ya ampun, nih saya nih dikutuk jadi kodok agak balik nih. Kalau saya diapa-apain sama Didi, doain buruk sama orang itu kayak apaan nih saya nih?
serem sama urusan dunia. Kalau mau urusan akhirat, kalau dia takut sama urusan akhirat nggak bakalan gampar orang, ya nggak? Jadi akhirnya disamperin lagi sama dia. Dia mau pegang tangannya, maafin saya. Kata Ibrahim, kenapa ya mak? Saya nggak tahu kalau engkau ini Ibrahim bin Adham. Maafin saya. Udah, gitu. Maksudnya gimana? Udah saya maafin. Beneran? Dia bilang, udah saya maafin. Sebelum tanganmu terangkat dari pipi saya sudah memaafkanmu. Bahkan saya sudah mendoakanmu agar Allah mengampunimu. Kok bisa begitu? Iyalah, saya nggak mau rugi, kata Ibrahim nih. Maksudnya gimana? Dia bilang, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Nih ya, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Tapi yang kesian kamu, gara-gara kamu tampar saya, kamu berdosa di sisi Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, gara-gara dia saya berpahala di sisimu, jangan biarkan dia gara-gara saya berdosa di sisimu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Itulah teman-teman saya sekalian, kayak gitu. Bukannya ngedoain buruk buat orang lain, malah didoain baik orang tersebut. Ini yang ngerti itu kayak begitu, paham dia. Kamu diomongin orang, alhamdulillah ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Kenapa gitu? Gara-gara saya diomongin dia kan saya jadi berpahala di sisi Allah, gitu ya. Jangan sampai gara-gara saya dia berdosa di sisi Allah, kesian. Ya Allah, dia udah menjadi penyebab kebaikan saya, jangan jadikan saya penyebab dosa-dosa dia. Gitu teman-teman sekalian. Hamba-hamba di sisi Allah kayak begitu tuh modelnya tuh. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Karena mereka faham urusannya. Imamul Haddad sendiri sampai bilang di majelisnya. Dia bilang, kalau ada di antara kalian yang dengar ada orang ngomongin saya, ada orang ngatain saya, ada orang fitnah saya, buruan cepetan aduin nama saya. Ini kan kedengarannya kayak yang kalau ada orang ngomong gak enak sama saya, aduin sama saya ya. Kayak kesannya kayak orang gak terima gitu ya gak? Kalau saya yang ngomong mungkin kedengarannya kayak gitu ya. Muridnya nanya gitu, kenapa gitu Imam? Kenapa gitu wahai Imamul Haddad? Ya Syekhana, kenapa? Kenapa kalau ada orang ngomongin kau berbuat jahat kepadamu yang kau tidak tahu harus diajukan kepadamu, kenapa? Katanya Imamul Haddad, saya akan mendoakan dia agar Allah mengampuni dosanya sebelum turun murkanya Allah padanya. Kalau nggak diaduin sama saya nggak tahu, takutnya Allah murka duluan sama dia. Karena memang nilai walinya Allah di sisi Allah itu kan tinggi teman-teman sekalian. Kalau ada orang nyakitin orang lain gitu ya, biasa-biasa aja sih kalau sama-sama. Tapi kalau yang diomongin ini misalnya ya, ada orang ngomongin temenmu kan nggak apa-apa, itu nggak, biasa-biasa aja, saling sesama temen ngomongin temennya. Tapi kalau misalnya nih, mohon maaf nih, kita punya temen dia ngomongin Habib Umar bin Hafid, kan kita bilang, lu jangan berani-berani loh, kan begitu. Ada teman kita gitu ngomongin Babah Nur misalnya gitu, ya ampun hati-hati, kan gitu. Jangan. Saya begitu, misalnya kalau ada di antara orang-orang saya dengerin ngomongin siapa masih nggak apa-apa lah gitu. Sesama maksudnya iya oke lah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang ngomongin Habib Umar bin Hafid, ada orang ngomongin Babah Nur, oh jangan berani-berani kamu. Mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hati-hati, laknatnya kegedean ntar. Turun murkanya Allah kegedean. Turun nanti Allah Subhanahu wa taala nggak seneng sama kamu, ntar bahaya loh ini. Kan begitu ya? Karena yang diomongin kan bukan sembarangan. Teman-teman saya sekalian, ada orang ngomongin Nabi Muhammad, sembarangan loh, hati-hati loh, ya ampun nih gimana nih orang ini nih, ya Allah serem banget. Kan gitu teman-teman saya sekalian. Ya itu, jadi kekasih Allah nilainya nggak sama. Orang kalau misalnya ngomongin Nabi Muhammad gitu ya, Nabi mungkin nggak kenapa-napa, Nabinya maafin saya rasa, tapi Allahnya belum tentu.
Bukan begitu? Allahnya belum tentu. Kalau kita ngomongin kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin maafin, Allahnya belum tentu. Allahnya belum tentu, saudaraku sekalian. Sebab Allah itu pencemburu. Kalau ada kekasih-kekasihnya yang dia apa-apain, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi salah satu kekasih-kekasihku, berarti dia sedang mengajak perang denganku. Imamul Haddad salah satu dari kekasih Allah, dan Imamul Haddad tahu nilai beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau pesan, kalau ada orang ngomongin saya, buruan aduin sama saya. Kalau ada orang nyakitin saya, buruan aduin sama saya. Kalau ada orang berbuat apaan, ngambil apalah misalnya gitu ya, kambingnya Imamul Haddad atau apa gitu, buruan aduin sama saya. Kata gitu, biar saya lebih dulu maafin dia sebelum turun adabnya Allah. Jadi Imamul Haddadnya langsung angkat tangan, ya Allah saya udah maafin dia. Ya Allah fulan bin fulan ngambil kambing saya, tapi saya udah maafin dia, udah ikhlasin dia ya Allah. Sebelum turun murkanya Allah, Imamul Haddad udah maafin dia duluan. Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.